Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun kalian semua berada. Apa kabarnya? Semuanya semoga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, Bapak dan Ibu, anak sekalian, semangat pagi semuanya. Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP kembali menjumpai Anda semua. Saya senang kesempatan ini mengajak anak-anak sekalian, terutama yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar bersama Pak Jana, yaitu Matematika pra KBM. Apa materinya? Ya, pokok bahasanya adalah program linier. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan pada program linier ini? Di antaranya adalah tentang persamaan garis lurus. Untuk membicarakan persamaan garis lurus, pertama-tama kita tinjau dulu tentang gradien. Apa itu gradien? Yaitu gradien adalah koefisien kemiringan suatu garis. Ya, koefisien kemiringan suatu garis. Misalnya saja ada garis AB punya gradien MAB, yaitu adalah perbandingan komponen mendatar komponen vertikal dibagi komponen mendatar. Di sini saya tuliskan delta Y dibagi delta X. Nah, untuk delta X itulah komponen mendatar dan delta Y komponen vertikal. Untuk delta X maupun delta Y bisa bertanda positif atau juga bertanda negatif. Untuk yang delta Y yaitu komponen vertikal ke atas, kalau itu bertanda positif berarti vertikal ke atas, kalau bertanda negatif vertikal ke bawah. Sedangkan yang komponen mendatar bertanda positif kalau mendatar kanan dan negatif kalau mendatar ke kiri. Atau bisa juga gradien garis AB dinyatakan dengan MAB, yaitu adalah selisih. Ini adalah ordinat ya, jadi ordinat titik B dikurangi ordinat titik A dibagi absis titik B dikurangi absis titik A. Dengan A dan B adalah titik dengan koordinat. Untuk titik A adalah XA, YA dan B adalah XB, YB. Ya, ini sekedar mengulang kembali ya. Ulang kembali pelajaran yang sudah pernah Anda semua pelajari. Sekarang kita ambil suatu contoh. Nah, ini ada beberapa contoh nanti kita buat. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini pangkal koordinatnya. Akan kita buatkan beberapa garis yang berangkat atau salah satu titiknya adalah titik pangkal koordinat. Nah, nanti titik satunya lagi yang dilewati oleh setiap garis itu kita buat belakangan ya. Baik, ini kita coba. Nah, ini ada dua titik ya, sudah muncul dua buah titik, salah satunya titik O. Kita buat garisnya. Nah, ini. Nah, berapa gradien garis ini? Itu adalah komponen vertikal. Kalau kita lihat nih titik A, titik O, kemudian ada titik lagi. Dari titik O ke titik ini, yang baru saja muncul ini ke kanan berapa? 5, ke atas 1. Berarti perubahan mendatarnya 5, perubahan ke vertikalnya 1. Jadi berapa gradiennya adalah 1 dibagi 5 ya. Atau bisa juga kalau ke sebelah kiri, perhatikan sebelah kiri di sini ada titik ya, pas titik di sini garisnya. Coba perhatikan dari titik O ini ke kiri berapa? Ke kiri 5.
ke bawah 1. Kalau ke kiri itu negatif, ke bawah negatif. Berarti negatif 1 dibagi negatif 5. Jadi 1/5 ya, sama. Baik, kita lihat lagi. Ada sebuah titik lagi nih ya. Sekarang dari titik O ke titik ini ya, ini dibuat garis ya, ini garisnya. Gradiennya sekarang coba perhatikan dari titik O ya. Dari titik O dan titik yang dilewati oleh garis ini. Ke bawah berapa? 2 berarti negatif. Ke kiri berapa? 4 berarti negatif. Jadi negatif komponen vertikalnya negatif 2 dibagi komponen mendatarnya negatif 4. Ya, hasilnya berapa itu? Ya, itu adalah gradien. Nah, sekarang nanti ditulis, disisipkan ya. Sekarang ada lagi nih titik. Nah, sekarang dari titik O ke titik ini ditarik garis. Perubahannya sekarang perubahan vertikal berapa? 5, perubahan mendatarnya berapa? 2. Perubahan vertikalnya 5 dibagi perubahan mendatar 2, itulah gradien. Ya, jadi 5/2. Contoh lagi, nah ada titik lagi itu. Dari titik O ke titik ini yang muncul, kita tarik garis. Berapa gradiennya garis ini? Coba dilihat, komponen mendatarnya negatif. Ya. Negatif 2 kan ke kiri, ke atas. Berapa ke atas? Dari sini ke kiri 2, ke atas berapa? Ke atas adalah 4. Sekarang 4 dibagi negatif 2, ya itulah gradien. Garis itu. Nah, itu ya. Ketemunya berapa? Negatif 2 ya. Sekarang ada lagi sebuah titik lagi nih. Ya, di bawah lihat ya. Nah, perubahan mendatarnya ke kanan ya. 1. Ke bawahnya berapa? 4. Berarti perubahan vertikal dibagi perubahan mendatar berapa? Banding berapa? Negatif 4 dibanding 1. Ya. Oke, masih ada lagi kah? Ya, masih ada lagi itu. Nah, tentu ini adalah bagian buat kalian ya yang belum disebutkan. Oke. Baik. Itu sekarang contoh lain lagi. Contoh lain lagi ada beberapa garis yang sejajar. Ada beberapa garis yang kita buat melalui titik pangkal koordinat titik O. Dan ada juga yang tidak. Nah, ini tidak. Coba berapa gradiennya garis ini? Nah, bisa dilihat ya. Perubahan mendatarnya berapa? Perubahan mendatarnya ke kanan, coba dari sini kanan. Berapa? 5, ke bawah 1. Jadi, ke bawah kan negatif ya. Berarti negatif 1/5. Ya, itu. Sekarang, coba mana lagi? Nah, ini. Dari titik ini, ya ini titik apa nih pada sumbu X ya. Coba berapa gradiennya ini? Ini nggak pas benar gambar garisnya ya. Coba ke kiri mungkin kelihatan ya. Turun berapa? 2, ke kiri 3. Berarti negatif 2 dibagi negatif 3. Ya, berarti 2/3 ya gradiennya. Iya. Sekarang ini ada garis lagi yang sejajar. Coba periksa gradiennya apakah sama atau tidak. Ya. Nah, ini jelas kelihatan. Ya, yang terakhir kelihatan ya, sudah dihitung. Perubahan mendatarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Vertikalnya 3. Jadi positif ya, positif. Ke atas positif, ke kanan positif. Jadi berapa? 3 dibanding 5. Ternyata 2 di sini. Nggak pas itunya. Nggak pas ya. 2 dibanding 3 ya. Nggak pas, gambarnya nggak pas. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ini 3. Jadi mestinya 3/5 ya. 3/5 kita perbaiki saja. Nanti kita perbaiki. Oke, kemudian ini yang baru saja. Nah, berapa? Ya, kalau kita perhatikan ke kiri 5, ke atas 1. Atau kalau ke kanan berapa? Coba lihat sampai ke sebuah titik yang pas ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, ke bawah 1 nih pas titiknya di sini nih. Jadi berapa gradiennya adalah negatif 1/5. Oke, ini ada yang kekeliruan tadi nih, kurang pas, kita perbaiki saja. Coba kita lihat lagi. Oh, ini di sini titiknya. Ya, gambarnya kurang pas saja. Ya, sesungguhnya adalah benar 2/3. Gambarnya kurang pas. Ini kurang naik dikit. Kurang naik dikit. Ya. Ya, oke. Kita lihat lagi. Oh, ini di sini titiknya. Ya, gambarnya kurang pas saja. Ya, sesungguhnya adalah benar 2/3. Gambarnya kurang pas. Ini kurang naik dikit. Kurang naik dikit. Ya. Ya, oke. Baik, jadi kita lanjutkan. Ini yang tadi, tolong dilengkapi dan periksa yang garis-garis yang sejajar bagaimana, yang sejajar gradiennya apakah sama ya. Kemudian contoh lagi ini yang garis yang titik yang dilewati diketahui apa koordinatnya. Nah, coba di sini. Di sini ada garis yang melalui titik A, negatif 3, negatif 3, dan B 1, 4. Nah, berapa gradiennya? Kita gunakan yang rumus yang menggunakan titik ya, diketahui koordinatnya. Yaitu di sini adalah MAP, gradien garis AP. Ordinat titik B 4 dikurangi dengan ordinat titik A negatif 3 ya. Kemudian dibagi absis titik B dikurangi absis titik A negatif 3. Jadi ketemunya berapa? Ya, yang atas adalah 7 ya, 4 kurang negatif 3 7, 1 kurang negatif 3 adalah 4. Baik, sekarang kita buat lagi, ada titik lagi. 2 buah titik C dan D ya, koordinatnya masing-masing sudah diketahui ini. Kalian bisa mencari berapa gradiennya. Lihat contoh ya, contohnya lihat nih. Kemudian ada lagi E dan F, garisnya ini ya. Ada lagi G, H, G negatif 5,4, hanya 1,3. Nah, ini garisnya. Gradiennya GH. Gradien garis GH berarti apa ini? Ordinat titik H dikurangi ordinat titik G, 1 kurangi 4 dibagi absisnya H 3 kurangi negatif 5. Berarti 4 ya. 4 kurangi 1 kurangi 4 negatif 3 ya. Negatif 3 dikurangi berapa? 8 kurangi negatif 5. 8 ya. Jadi 3/8. Nah, ini hitungannya MGH sama dan 1. Ini 1 kurangi ini tadi 4 ya. Dibagi ini 3 dikurangi negatif 5. Ketemunya berapa? 3
Nah, negatif 3 ya, negatif 3 dibagi berapa? 8. Baik, sekarang apalagi adalah menggambar garis lurus. Garis melalui titik pusat koordinat yang 0,0 yang pertama ini. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX ya, itu melalui titik 0,0 dengan bergradien M. Nah, contohnya 2Y sama dengan 2X. Untuk menggambarkan garis ini perlu 2 buah titik. Kita cari titik asal saja ya. Ini X-nya Y, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya. 2 kali Y sama dengan 2 kali 0, 0 ya. Ya, karena ini pasti, karena melalui titik 0,0 ya. Sesungguhnya nggak usah kita hitung, kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya kan. Kemudian satu buah titik lagi, bebas kita milih ya. X-nya 2, Y-nya berapa? 2 kali 2, 4. Berarti melalui titik 2,4. Jadi garis ini melalui titik 0,0 dan 2,4. Ini gambarnya. Ini sumbu X, sumbu Y, titik O 0,0. Kemudian ini kita bagi dengan skala ya. Oke. Ya, udah kita kasih angka-angka. Nah, sekarang 0,0 berarti di mana? Berarti di titik pusat koordinat di sini. Kemudian 2,4 X-nya 2, Y-nya 4. Nah, di sini ya. Nah, melalui 2 buah titik ini tarik garis. Ya, itu cara menggambar garis yang melalui apa? Pusat koordinat. Nah, oke, jadi yang salah satunya pasti apa? Karena mulai pusat koordinat, salah satunya pasti 0,0. Gradiennya apa? M. Ini gradiennya berapa di garis ini? Gradiennya 2. Jadi Y itu nilainya 2 kali X. Ya, gitu ya. Oke. Coba dicek kalau digambar tadi, apakah betul gradiennya 2? Coba lihat ke kanan 2, ke atas 4. Berarti 4 bagi 2, 2 ya. Jadi betul gradiennya garis ini adalah 2. Sekarang coba lagi. Nah, ini Y sama dengan min 2X. X-nya, ini Y-nya, ini titiknya. Lalu titik 0,0 ya. Kemudian, kalau X-nya negatif 2, nah, berapa Y-nya? Nah, Y sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Berarti ketemu 4. Jadi titiknya negatif 2,4. Mana negatif 2,4? Negatif 2, nih, 4-nya ke atas ya. Nah, di sini titiknya. Tariklah garis itu. Ya. Oke. Nah, itu titiknya. Itu koordinatnya. Ya, ini garisnya. Y sama dengan min 2X. Ya, kalau satunya Y sama dengan 2X. Ya, oke. Sekarang coba ini ada titik lagi. Nah, ini persamaan garisnya apa kalau ini? Ya. Coba nanti kalian kalian nyatakan ini persamaan garis yang melalui 2 buah titik, titik pusat koordinat dan sebuah titik ini. Ya, nah nanti persamaan garisnya apa ini? Ya, itu. Lihat aja apa namanya gradiennya ya kan. Seperti ini gradiennya negatif 2, ini gradiennya berapa? 2 ya kan. Nah, kalau ini gradiennya berapa? Tinggal nanti masukkan kemari, nih ke rumus umum. Ya, bentuk umum. Ya kan? Coba ke kiri berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ke atas 2. Jadi 2 dibagi negatif 4. Ini gradiennya berapa nih? Negatif setengah. Jadi nanti tinggal masukkan di sini. Y sama dengan negatif setengah X. Ya gitu ya. Nah begitu pula yang ini. Ya gradiennya apa?
1, 2. Ke atas, ini ke kanan 2, ke atas 2. Jadi gradiennya berapa? 2/2, 1. Masukkan kemari. Y sama dengan MX. Y sama dengan 1 kali X. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Yang ketiga, garis memotong sumbu Y pada titik 0,C. Nah, bentuk persamaannya. Y sama dengan MX tambah C. Ya, ini gradiennya M. Ya, melalui titik 0,C. Ya, ini jadi ini motong sumbu Y di titik 0,C. Gradiennya M. Ya, nah sekarang kita ambil contoh. Y sama dengan setengah X tambah 3. Nah, sekarang kita lengkapi nih. Ya, seperti tadi nih, kita buat tabelnya. Yang penting melalui 2 buah titik, ya bisa kita buat garis. Oke. Ini untuk X-nya 0, Y-nya berapa? 3, ya kan? Melalui titik 0,3. Kemudian kalau X-nya 4, nah, ini bebas ya. Bebas, ambil berapa aja boleh nih. Ya, X-nya berapa aja. Oke. 4, kalau kita masukkan ke persamaan garis, Y sama dengan setengah kali 4 tambah 3. Setengah kali 4 berapa? 2 tambah 3 berarti 5. Ya, jadi ini adalah 4,5. Oke, kita gambar. Sumbu X, sumbu Y, titik pangkal koordinat. Nah, ini skalanya sudah kita tuliskan. Titik 0,3. Nah, ini tadi nih yang kita bicarakan. Kalau garisnya bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Ini apa? Garis itu memotong sumbu apa nih? Sumbu Y di titik 0,C. Kalau ini Y sama dengan setengah X tambah 3. Nah, melalui titik atau garis itu memotong sumbu Y pada titik 0,3. Gradiennya berapa? Setengah. Ya, gitu. Baik. Sekarang ini adalah 0,3 di sini. Gradiennya setengah. Kalau setengah perbandingannya berarti kalau ke kanan 2, ke atas 1. Kalau ke kanan 4, ke atas 2. Ya, gitu ya. Nah, ini kan dapatkan titik di sini. Ya kan? Ke kanan berapa? Ke kanan 2, ke atas 1 titik. Ya, kanan 4, ke atas 2. Ya kan? Atau ke kiri 2, ke bawah 1, kiri 2, bawah 1, ya kan? Dapatkan titik. Tarik garis. Oke, kita tarik garis. Nah, ini titiknya yang kita pakai tabel tadi, ya kan? Tanpa tabel mestinya juga bisa. Ya, berdasarkan apa? Kalau tanpa tabel, berdasarkan titik yang dilewati ini, titik 0,C, 0,3, ya kan? Kemudian ini titik berikutnya 4,5 nih. Ya, tarik garis. Baik. Sekarang berikutnya. Yaitu cara menggambar. Berikutnya ini. Y sama dengan setengah X kurang 3. Nih. Ya. Melalui titik berapa? Ini C-nya berapa? Negatif 3. Berarti 0, negatif 3 di mana? Di bawah ya. 0, negatif 3. Ini di sini. Ya, C-nya berapa? Negatif 3. Ya. 0, C. 0, negatif 3 di sini. Gradiennya berapa? Setengah. Berarti dari sini ke kanan berapa? 2, ke atas 1.
kanan 2 ke atas 1 gitu ya. Atau dari sini kiri 2 bawah 1, kiri 2 bawah 1. Udah tarik garis. Oke. Ya, kita lengkapi aja tabelnya segala mencocokkan ya. Tanpa tabel juga kalian harus bisa. Ya. Oke, tarik garis. Ya, gitu. Oke. Apa betul itu ke kiri 2 bawah 1 coba. Kiri 2 bawah 1, kiri 2 bawah 1 pas kan di sini titik negatif 4,5 ya kan? Atau kanan 2 ke atas 1 di sini. Kanan 2 ke atas 1, kanan 2 atas 1. Ya. Baik, sekarang ada sebuah titik. Nah, ini garis ini melalui titik berapa 0, negatif 2. Ya kan? Terus 0, negatif 2 berarti sudah tahuan C-nya ya negatif 2. Seperti ini. Seperti ini nih C-nya, ini titik 3 melalui T 0,3. Di sini negatif 3 melalui T 0, negatif 3 ya kan? Kemudian ini melalui T negatif 2,0 berarti 0, negatif 2 berarti C-nya berapa? C-nya adalah negatif 2. Nah, gradiennya berapa? Lihat aja gradiennya. Ya. Kiri berapa sampai di sini? Negatif 6,1 berapa? Coba kita hitung. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kiri 6. Ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi 4 per negatif 6. Atau 2/3 lah gradiennya. Ini untuk ganti ini. Ya, untuk ganti ini ya gradien M gitu ya. Jadi ini berapa? Adalah negatif 4/6 atau 2/3. Ini berapa? Yang garis ini adalah diganti berapa nih C-nya? Ganti dengan negatif 2. Ya, oke ya. Nah, nanti dicoba lagi. Ini ada titik lagi, nah, ya kan? Coba nanti. Ya, seperti tadi. Ini jadi ada 2 ya, 2 garis. Garis P ini, dan dari garis apogee. Anda tentukan persamaan garisnya. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini belum diumpetin ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Yang nomor 4, garis melalui 2 buah titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya, bentuk umumnya seperti itu. Y dikurangi Y1 dibagi X kurangi X1 sama dengan Y2 kurangi Y1 dan X2 kurangi X1. Nah, di sini apa yang pengurangnya adalah pakai Y, X1 Y1 ya. Nah, sebenarnya bisa juga pengurangnya adalah yang 2, tapi kalau pengurang yang 2 ya konsisten, artinya ini pengurangnya Y2X2, di sini pun juga yang dikurangi Y2 yang dikurangi Y1. X1 dikurangi apa? Y2X2 gitu ya. Tapi ini kita yang indeksnya kecil kita gunakan untuk pengurang. Ya, oke. Jadi sebetulnya bisa dibolak-balik ya. Baik. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui apa nih? Yang pertama dari titik negatif 3, negatif 5 dan 4,2.
Ya, ini yang depan ini adalah untuk yang 1, X1, Y1, yang belakang adalah X2, Y2. Nah, kita gunakan rumus. Ya, rumusnya kita gunakan ini. Kita substitusikan Y1 dengan negatif 5, X1 dengan negatif 3. Sedangkan Y2 adalah berapa? 2, dan X2 adalah 4. Ya, gitu ya. Maka diperoleh ini. Hitung-hitung seperti ini. Y kurangi negatif 5 berarti Y tambah 5. X kurangi negatif 3 berarti X tambah 3. 2, ya ini. Kurangi negatif 5 jadi tambah 5. 4 kurangi negatif 3 jadi tambah 3. Jadi hasilnya adalah Y tambah 5 dibagi berapa nih? X tambah 3 sama dengan 7/7. 7/7 berapa? 1. Ya kan? Nah, 7/7 itu 1. Artinya apa? Bahwa Y tambah 5 itu sama dengan X tambah 3. Nah, sekarang 5-nya pindah kanan negatif, maka diperoleh Y sama dengan X kurang 2. Ya, ini persamaan garis yang melalui dua buah titik ini tadi. Ya, udah ketemu. Kalau digambar, ini sumbu X, sumbu Y, pangkal koordinatnya. Nah, oke. Tadi ini negatif 3, negatif 5 ya. Satunya adalah berapa? Titiknya 4,2. 4,2 di sini. Ini negatif 3, negatif 5. Ya, tarik garis. Nah, itulah garisnya. Persamaannya apa? Y sama dengan X kurang 2. Oke. Nah, ini ada titik 3,0. Ini titik 0,2. Ya kan? Nah, bagaimana Anda bisa menentukan persamaannya? Ya, tentu bisa ya. Kemudian ada titik negatif 4,0. Dan ini ada titik berapa? 0,4. Ya, tarik garis. Nah, silakan untuk ditentukan persamaannya. Oke. Itu persamaan garis yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang satu lagi. Persamaan garis yang diketahui apa? Titik potong pada sumbu-sumbu koordinat. Ya. Coba perhatikan ini. Ini adalah garis melalui titik A,0. Artinya X-nya sama dengan A. Ya kan? Y-nya 0. Berarti ini adalah titik potong pada sumbu apa? Sumbu X. Sedangkan ini 0, B berarti ini titik potong pada sumbu Y. Ya. Nah, itu bentuk persamaan seperti ini. X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Ya. Oke. Atau BX tambah AY sama dengan AB. Oke. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini dia. Ya, jadi titik potong pada sumbu X adalah A,0 di sini. Ini. Ya, dan titik potong pada sumbu Y 0, B di sini. Persamaan garisnya seperti ini. Nah, cara mengingat-ingat gampang saja ya. Nah, ini B dikalikan X. Ya kan? B kalikan X. Atau X kalikan B. Ya kan nih. Ditambah. Nah, Y kalikan A. Nih. Nah, berikutnya tinggal apa? Tinggal sama dengan A kali B. Ya. Gampang mengingat-ingat? Oke. Jadi kalau kita tulis ini, ya perhatikan, nah, X kalikan B, atau dapatkan apa? BX, ya kan? Kemudian tambah apa? Y dikalikan A.
Ya, jadi di bawah ini tambah AY sama dengan apa? AB. Ya, itu rumus umumnya. Kalau diketahui titik potong pada kedua buah sumbu. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis melalui 6,0 dan 0,-4. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. Tinggal lihat, ini adalah A, 6, B-nya adalah negatif 4. Masukkan ke mana? Kemari nih. Nih, atau di sini nih, ya kan? Jadi B-nya ganti negatif 4, A-nya ganti 6. Dan nanti ini jadi perkalian negatif 4 kali negatif 6 kali 4 ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ya kan? Ini tadi apa? B diganti dengan negatif 4. Jadi min 4X ditambah AY. A-nya 6. Kalikan Y sama dengan negatif 4 kali 6. Negatif 24. Ya, ini disederhanakan. Bisa dibagi semua. Bagi berapa? Bagi 2 semua. Jadi hasilnya menjadi negatif X, 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Nah, ini untuk Anda dicoba. Ya, A-nya 6, B-nya 2. Silahkan dicoba. Nah, sekarang yang berikutnya ini diketahui gambarnya. Ya, diketahui gambarnya. Sumbu X, sumbu Y. Titiknya mana? Nah, titiknya kita lihat. Ya, 2,0, 0,5. Nah, ya, persamaannya apa? Persamaannya adalah X kali 5, 5X, ditambah Y kali 2. 2Y sama dengan apa? 2 kali 5. Nah, ini. Ya, mudah ya. Oke, berikutnya. Coba ini. Titiknya diketahui negatif 2, 0 dan 0,4. Garisnya ini. Persamaannya apa? Persamaannya apa? Persamaannya B kali X, jadi 4X, ditambah negatif 2 kalikan Y. Ya, jadi kurang 2Y, sama dengan 4 kali negatif 2. Ya, oke. Gitu ya. Nah, nanti dicoba. Oke, itu yang kelima. Yang kelima itu silakan soal-soal yang belum dijawab silakan untuk dijawab sebagai suatu latihan. Sampai di sini. Anak-anakku sekalian yang belum subscribe silakan untuk subscribe dan like serta share kepada teman-teman ya yang membutuhkan untuk mengapresiasi Pak Jana biar bersemangat. Ya, oke. Baik.